Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lindi Hanantia Suci. Saya berasal dari 2 SID dengan NIM 24573101074. Di sini saya ditugaskan untuk membuat proyek baru dengan topik yang saya dapat adalah tentang pertanahan di bagian West. Lalu di sini ada inisialisasi Git dan menunjukkan contoh passing data. Lalu di sini kita akan mulai dengan membuka Laragon dari file Laragon yang udah kita download dari foldernya. Kita buka, lalu kita ke terminal. Kita akan membuat project baru terlebih dahulu. Kita salin. Ini sesuai dengan permintaan tadi, yang diambil adalah tentang namanya itu pertanahan dan bagian yang kita ambil. Di sini adalah pertanahan West. Lalu kita bikin project baru. Oke, ini pertanda bahwa folder kita udah berhasil dibuat. Setelah itu kita bisa buka ke Virtual Studio Code terlebih dahulu. Lalu kita akan open folder. Ini sesuai dengan tempat yang tadi, di tempat aku letak Laragonnya. Oke, setelah itu kita select folder. Setelah foldernya dibuka, kita bisa melihat ke ini. Kita akan mengunduh Git terlebih dahulu. Di sini aku udah mengunduh Git-nya. Jadi teman-teman bisa mengunduh Git terlebih dahulu. Setelah itu kita buka. Kita terima. Lalu kita pencet next. Setelah itu kita next aja sampai akhir. Oke, setelah itu ini kita install. Kita tunggu sampai penginstalan Git-nya berhasil. Oke, jika tampilannya seperti ini, maka Git-nya berhasil diunduh, jadi kita finishkan. Lalu kita buka di Virtual Studio Code kita, terminal. Kita akan ngecek apakah Git berhasil dimasukin ke sini dengan cara kita ketik dulu git min version.
Oke, berhasil. Berarti berhasil di dalam Virtual Studio Code kita dengan versi 2.51. Sebelumnya kita migrasi dulu untuk PHP kita. Oh ya, sebelumnya kita ke INV buat mengubah database terlebih dahulu. Kita ubah database SQL menjadi MySQL. Oke, sebelumnya ketika kita pesan migrate tadi ini error, itu karena kita belum men-start Laragon yang kita gunakan. Jadi terlebih dahulu kita start Laragonnya, kita reload dengan X-nya. Setelah itu baru kita bisa migrasi. Oke, berarti ini udah nggak ada lagi yang mau kita migrasikan. Lalu karena Git udah berhasil kita install dan udah tersambung di sini, selanjutnya kita coba inisialisasi Git terlebih dahulu dengan cara git init. Ini inisialisasinya empty git repository berada di dalam ini folder pertanahan guest git. Kita bisa cek dengan cara kita buka folder kita tadi, kita yang Laragon itu, terus kita pencet www, kita cek di pertanahan guest. Nah, ini ada folder yang abu-abu ini, dia berada di hidden. Cara mengaktifkannya itu dengan cara di bagian sini view, lalu ke show. Nah, di sini ada tulisan hidden item. Teman-teman bisa mencek list hidden item sehingga nanti Git akan muncul di sini dengan logonya abu-abu pudar. Setelah itu teman-teman bisa tengok Git status teman-teman gimana, dan ini Gitnya ini masih dengan merah dan on branch masternya itu no commit yet. Teman-teman bisa menyimpannya dengan git add. Nah, di sini berwarna hijau dan masih dengan lambang U. Berarti dia untracked, belum tersimpan. Teman-teman bisa mengetik git add titik. Nah, logonya langsung berubah menjadi add. Di sini ada Teman-teman bisa mengecek lagi status sekarang. Nah, artinya Git itu berhasil disimpan sehingga ini berwarna merah. Berwarna hijau. Lalu setelah itu gimana sih cara supaya menghapus semua ini agar tidak ditambahkan, tidak di-add dengan cara git reset, sehingga nantinya Git ini akan kembali seperti semula dan berada di fase untracked dan logonya akan menjadi U. Kalau kita cek statusnya, maka akan kembali menjadi merah. Teman-teman bisa add lagi biar tersimpan menjadi add. Setelah itu kita akan membuat akun Git di dalam Laragon, di dalam Virtual Studio Code-nya dengan cara git config min lokal username. Di sini kita bikin username itu sesuai dengan keinginan kita. Di sini aku bikin Lindy. Lalu kita cek, kita tambah juga email kita, user email. Aku masukin email mahasiswa. Dengan cara git config list. Nah,
ini akun yang ada, kita bisa langsung enter aja sampai ke punya kita ketemu. Di sini ada username Rindi, user emailnya Rindi24si, yang artinya berhasil dibuat di dalam Virtual Studio Code-nya. Teman-teman bisa cek di bagian sini di search control. Nah, ini belum kita simpan, kita quit terlebih dahulu. Lalu kita commit dengan cara seperti ini, git commit min m, lalu dengan nama yang mau kita bikin adalah project saya. Di sini saya bikin itu, kita enter. Nah, ini udah dibuat master.commit FNU project saya. Setelah itu kita lihat git statusnya gimana. Nah, unmerged master, nothing to commit. Berarti ini udah tersimpan. Kita bisa langsung cek ke sini dan ini. Maka muncul di grab ini adalah project saya yang udah berhasil kita simpan tadinya. Terus setelah itu kita ingin melihat lognya dengan cara git log. Nih, berarti saat ini yang login adalah autornya saya, Rindi, dan emailnya Rindi24si. Lalu setelah itu kita ingin melihat riwayat commit 1 aja, itu dengan cara git log lalu one line. Nah, ini akan muncul git lognya, itu adalah F3, ini kodenya, ID-nya, dan nama yang kita simpan tadi, kita commit. Lalu kita ingin check out atau keluar dari project saya ini dengan cara mengetik git checkout. Lalu setelah itu mensalin ID yang saat ini kita login, kita berada. Lalu kita klik. Nah, ini sekarang udah berhasil keluar dari project saya ini. Kita berhasil check out dari project saya. Ini kita bisa kembali ke sebelumnya dan menjadikan master dengan cara git check out master. Nah, sekarang udah switch ke brand master. Dan sekarang kembali lagi ke project saya. Sekian cara menginisialisasi git. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke passing data. Passing data ini pertama kita bikin controllernya terlebih dahulu dengan cara php seperti tadi, artisan make controller. Lalu kita buat nama controllernya itu adalah pertanahan controller, dan mau bikin research. Enter. Nah, controller berhasil dibuat di bagian sini di HTTP. Nah, ini udah muncul pertanahan controller, extend controllernya. Lalu setelah itu kita akan mengisi indeks dari pertanahan controller ini. Ini aku langsung isi aja karena aku udah menyiapkan codingannya di bagian indeks ini. Dan untuk database ini berdasarkan dengan project saya. Ini udah aku siapkan. Lalu setelah itu kita akan membuat rootnya. Kita akan membuat root di PHP ini. Kita akan buat rootnya dengan nama pertanahan. Oke,
Ini rootnya udah berhasil kita bikin. Sebelumnya kita tutup terlebih dahulu. Selanjutnya ini jangan lupa kita pasang di root. Ini kita jangan lupa pasang ini untuk tersambung agar di controller dan root ini saling tersambung satu sama lain. Lalu setelah itu kita akan buat views dari pertanahan ini. Di sini kita pencet di resource, lalu ke bagian view. Di sini aku mau bikin folder baru di bagian view ini untuk pertanahan sendiri. Lalu aku mau bikin filenya itu dengan nama index.php. Lalu kita masukkan codingan kita. Aku udah punya codingan sendiri, jadi aku akan langsung masukin aja. Ini sudah berhasil kita masukkan di bagian index.php. Setelah itu kita belum melihat nih gimana Laravel kita tuh berhasil nggak sih tadi kita bikin. Kita bisa langsung cek aja di Chrome. Ini kita langsung cek di Chrome. Sesuai dengan tadi kita tuh adalah pertanahan GWS test. Apakah Laravel berhasil? Nah, Laravel kita berhasil dibuka. Setelah itu kita sesuai dengan root tadi itu adalah pertanahan. Kita cek. Nah, berarti codingan kita berhasil dibuka, berhasil diakses, dan bisa ditampilkan dengan tabel-tabelnya. Nah, sebelumnya kita kan belum ada untuk proses peng-add-an di dalam codingan kita. Kita lihat di sini masih untrack semuanya. Dan ini udah modified. Kita bisa langsung menggunakan get tadi dengan cara get add yang kita lakukan seperti tadi, get add. Nih, berarti kita berhasil menyimpan controller, views, dan roots-nya dengan add. Kalau kita cek di sini ada pertambahan tiga bagian. Yang tadi itu adalah yang bagian controller, terus bagian views, dan bagian root. Sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.